Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Sahabat Kristus yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu saat ini, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 29, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia menguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyumburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikianlah sabda firman Tuhan di hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Suara Tuhan Penuh Kekuatan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati, hari ini adalah hari yang ke-10 dari 365 hari yang akan kita lalui sepanjang tahun 2021. Masih tersisa 355 hari yang penuh misteri. Pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Tiba-tiba tanah goyang, suhu bumi sangat panas, tiba-tiba hujan, juga berbagai peristiwa lain membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak aman menjalani hidup. Kekhawatiran, kegelisahan membelenggu hati dan pikiran, bahkan merusak rasa percaya kita kepada Tuhan. Kita pun terus bertanya, apakah masih ada Tuhan? Jika Tuhan masih ada, di manakah Ia? Jika Tuhan masih ada, mengapa Tuhan tidak menghentikan pandemi COVID-19 ini? Mengapa Tuhan tidak menyatakan kuasa-Nya di tengah situasi hidup yang serba tidak pasti ini? Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur menjelaskan Tuhan itu ada, Tuhan itu mulia, Tuhan itu Raja atas alam dan kehidupan. Ia hadir dengan suaranya yang mengatur serta mengendalikan segala sesuatu yang sementara terjadi dalam dunia. Melalui suaranya, segala sesuatu diciptakannya. Karena itu, suara Tuhan menguntur di atas air. Suara Tuhan
penuh kekuatan dan semarak. Suara Tuhan membuat alam semesta menjadi takut. Pohon aras patah, pohon aras Libanon tumbang, padang gurun gemetar, padang gurun Kades gemetar, rusa yang mengandung segera beranak, bahkan hutan digundulinya. Tetapi suara Tuhan memberi kekuatan bagi kita, suaranya memberkati kita, sehingga sejahteralah hidup kita. Suara Tuhan adalah perkataannya, segala titanya, kehendaknya, firman-Nya yang menghibur, menuntun dan memberi kekuatan serta petunjuk untuk seluruh perjalanan hidup, bahkan membuat kita semakin mengenalnya, memahaminya, dan merasakan kehadirannya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sahabat Kristus yang diberkati, menjalani hidup dalam kendali suara Tuhan akan membuat kita merasa aman dan tenang atau sejahtera. Dengarkanlah suara Tuhan. Ya Tuhan, aku mau mendengar suara-Mu. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki-Mu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.